Putra Luqian Kun, Lu Cheng, datang untuk memberi salam. Putra Luqian Kun, kau datang untuk balas dendam? Dulu, ayahmu mengaku sebagai yang terhebat di dunia. Aku hanya butuh 5 jurus, dia sudah tak tahan. Kau? Mau pakai berapa jurus? 3 jurus. 3 jari. Aku bisa mencabut nyawamu. Juara bela diri dari berbagai negara berkumpul di villaku untuk berdiskusi tentang hal besar. Anak Kessel, Perani Lonsong, Kauman Carry Mati, Tuan Wu. Kau mengirim ribuan pekerja Tiongkok untuk Amerika, membangun rel kereta. Kepalanya, potong dan bawa. Sebagai hadiah untukmu, terima kasih. Wah, kau masih melakukan pengkhianatan seperti ini. Bahkan lebih rendah dari binatang. Satu jari, mengurung langit dan bumi. Jari pengurung langit dari Daruang. Ilmu silat legendaris keluarga Lu yang hilang, kau berhasil menguasainya. 2 jari, menghancurkan gunung dan sungai. Tiga jari. Aku menyerah, aku menyerah. Kau yang terhebat di dunia. Tolong maafkan aku. Memaafkanmu? Ya, syarat apa saja, aku akan penuhi semampuku. Hanya mohon kau beri aku kesempatan hidup. Memaafkanmu mudah. Kembalikan nyawa ayahku. Ibu, aku sudah balas dendam untuk ayah. Mulai sekarang, aku yang terhebat di dunia. Ibu. Ibu, kau bagaimana? Siapa yang melakukan ini? Cepat katakan, siapa yang melakukan ini? Cheng Yar, dengarkan aku. Yang terhebat di dunia hanyalah gelar kosong. Ayahmu mati dalam perjalanan mempertahankan gelar kosong ini. Ibu, berbeda. Aku sudah balas dendam untuk ayah, aku lebih kuat darinya. Cepat katakan padaku, siapa yang melakukan ini? Ibu tidak ingin kau mengulangi kesalahan yang sama. Semuanya berakhir di sini, dari ibu. Sampai di sini saja. Ibu. Putri tertua keluarga Yu dari Beidou sudah setuju. Mau memenuhi janji pernikahan denganmu. Kau bawa surat Nika dan Lion Tin Jayaka ini. Pergi ke Beidou untuk menikah dengannya. Ingat baik-baik. Setelah menikah, kau tidak boleh menggunakan kekerasan lagi. Jangan biarkan tragedi yang menimpaku terulang. Kau masih muda. Masih bisa memulai hidup baru dengan istrimu. Memulai. Kembali. Ibu. Ibu.
Siapa yang melakukan ini? Kita semua orang terhormat, tapi disuruh menunggu lama sekali. Iya, nggak sopan banget. Sudah setengah hari nggak muncul. Aku capek deh. Nggak tahu juga dia nungguin apa. Sudah lama nunggu. Iya, nggak ada etikanya. Keterlaluan. Jateng. Muncul nih. Cantiknya biasa aja. Bikin kita nunggu lama. Siapa sih ini? Kita ulang. Diam, dengarkan. Kalian semua punya ikatan pernikahan dengan nona kami. Tapi suami hanya boleh satu. Siapa yang sanggup memenuhi syarat nona kami, Diala, yang akan menjadi menantu keluarga Yu? Apa ini? Perjanjian pranikah? Masa pernikahan cuma 3 tahun. Dilarang kontak fisik, dilarang berinteraksi sebagai suami istri. Setelah 3 tahun, hadiah 100 keping emas. Dikasih uang. Ini kan nikah palsu. Nggak boleh sentuh, ngapain aku nikah? Iya, ini gimana sih? Anggap kita APA? Kita ini tuan besar, nggak mungkin terima penghinaan ini. Ayah. Siapa nih? Kelihatannya miskin. Kau mau terima syarat nona kami? Perjanjian nikah 3 tahun. Sudah baca baik-baik? Ingat baik-baik. Setelah menikah, kau tidak boleh menggunakan kekerasan lagi. Aku paham. Hanya 3 tahun. Cocok dengan rencanaku. Tolong Nona Yu muncul. Stop. Berhenti dulu. Berhenti. Kok bisa sih sebodoh ini? Adegan perkelahian ini. Nggak dimainin seperti ini. Sudah berapa tahun kau di grup kita? Gerakan sederhana ini aja nggak bisa. Aduh, kau sengaja bikin aku kesal ya? Luceng tidak berani, guru. Anda seperti ayah yang mengajariku, memberiku ilmu, dan memberiku makan. Ini salah murid yang terlalu bodoh. Guru, kakak Luceng. Berlatih sampai larut setiap hari, sudah sangat berusaha. Usaha keras sia-sia. Dia kurang bakat. Cuma sehari bisa, gerakan palsu, tidak ada yang asli. Sama sekali tidak ada, HMPH, Shifu memang. Mulut pedas, hati lembut. Amble. NIH. Ini naskah dan properti besok, kau main sebagai pesilat yang sakit parah. Adegan besar nih. Besok ada orang Jepang dan Amerika yang datang. Pulang dan latihan yang baik. Jangan mempermalukan bangsa kita. Besok aku pasti tampil maksimal. Pergi sana. Shifu, minum teh dulu. Lihatlah dia. Tubuhnya lemas, tidak ada tenaga sama sekali. Seperti belum makan. Kakak Luceng rajin sekali, pasti bisa. Jadi bintang besar, lagi pula lihat siapa yang ngajarin. Pulang terlambat sekali. Malam ini juga mau latihan?
Kemana saja? Hari ini latihan di kelompok opera. Sudah makan belum? Aku buatkan untukmu. Aku sudah suruh Xiao Wen siapkan. Bawa ke sini kita makan bersama. Ada yang mau kubicarakan. Oh, 3 tahun lalu kakak Yue pergi jauh ke seberang lautan. Belajar ilmu, kakek memaksa nikah, terpaksa. Baru buat perjanjian nikah, memanggilnya untuk jadi menantu. 3 tahun ini dia cukup baik. Mencuci pakaian, masak, merawatku dengan sangat baik. Perjanjian nikah tinggal 7 hari lagi. Tapi besok kakak Yue pulang. Aku harus menyelesaikan hubungan ini lebih cepat. Surat diagnosa penyakit parah. Dia ternyata sakit parah. Nona Yu. Makan sudah siap. Tahu sisa waktu hidupmu? 7 hari. Kau hanya tinggal 7 hari. Ya. Aku selalu ingat, aku tahu, orang yang kau sukai. Aku akan kembali, tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku akan pergi sendiri. Tidak akan merepotkanmu sama sekali. Dia ternyata sudah sakit parah sampai seperti ini. Nona Yu, begini saja, aku akan segera pindah, tapi rumah di Beidu memang susah dicari. Beri aku waktu 3 hari lagi. 3 hari kemudian, aku pasti akan pindah. Kamu buru-buru sekali ingin pindah? Aku tidak menyuruhmu pindah, tinggallah di sini dengan tenang. Aku tidak mau makan, aku tidur dulu. Bukankah ini properti pertunjukanku besok? Kenapa ada di sini? 1, 2, tarik bahu, 3, 4. Semuanya, bersemangatlah. Sore ini, di turnamen bela diri, buatlah nama, jangan seperti itu. Hanya tahu mencuci dan masak, cuma bisa merebut pekerjaan perempuan. Seumur hidup tidak akan sukses, mengerti? Ya, kakak senior. Batu ujian kekuatan di sebelah adalah standar pengukuran. Juara turnamen bela diri sebelumnya bisa mendorong lebih dari 1 meter. Kalian semua cobalah. Siapa yang bisa mendorong 1/2 meter? Keluarga Yu. Kali ini ada harapan. Santai sebentar. Tunggu. Nona saya tidak ada. Berikan kotak makanannya padaku saja. Maaf merepotkan. Tunggu. Kapilangan Liu Demajokan. Mungkin sore ini akan kembali, untuk menghindari kesalahpahaman. Lebih baik kamu segera pindah dari villa keluarga Yu. Aku sedang mencari rumah di Beidu. Bagus kalau kamu sudah sadar. Kamu juga tahu, orang yang disukai nona saya. Selama ini selalu Tuan Li, tidak pernah berubah. Beberapa perkataan mungkin terdengar kasar, tapi aku ingin mengingatkanmu. Keluarga Yu menghargai bela diri, yang dibutuhkan nona adalah seseorang yang bisa menghapus aib keluarga Yu di turnamen bela diri. Kodok tidak akan pernah bisa memakan daging angsa. Kamu harus tahu diri. Tolong sampaikan pada Nona, aku selalu tahu posisiku. Bilang padanya, aku akan pergi sekarang. Dan setelah pergi, kuharap kamu tidak mengganggu Nona lagi. Ini akan mengganggu hidupnya. Nona kami selalu orang yang sangat baik hati.
Ada beberapa kata yang tidak bisa dia ucapkan. Hanya aku yang bisa mengatakannya untuknya. Pergi. Bukankah posisi batu penjaga gunung seharusnya di sini? Siapa yang melakukan ini? Kakak senior, ini adalah batu penjaga gunung. Siapa yang bisa memindahkannya sejauh ini? Apakah kamu salah ingat? Bocah nakal, aku sudah di keluarga Yu selama lebih dari 10 tahun. Masa aku bisa salah ingat posisi batu penjaga gunung? Tuan Li sudah kembali. Oh, ternyata Tuan Li. Tuan Li, tadi kamu yang memindahkan batu penjaga gunung. Sejauh belasan meter? Hanya sekadar iseng. Wah, berarti keluarga Yu kali ini di turnamen bela diri. Akhirnya ada harapan. Nona sudah menantimu selama 3 tahun. Ternyata tidak sia-sia. Tuan Li, sudah makan belum? Mau makan dulu? Makanan APA ini? Tuan Li di berat hanya makan steak. Xiao Wen adalah kakak senior di dojo keluarga Yu. Jangan kurang ajar. Tapi pria di sebelah itu, wajahnya tidak familiar. Baru datang. Aku tidak APA. Kamu, kemari. Ini adalah Tuan Li dari keluarga Li. Bicaranya hati-hati. Aku adalah suami Yunani. Lu Cheng. Ah, Tuan Li, kamu sudah berlayar ke barat selama 3 tahun. Pasti belajar banyak ilmu bela diri barat, kan? Bisakah kamu, demi aku, memperlihatkannya pada kami? Ide bagus. Lu Cheng, aku tahu kamu. Aku dengar Yunani menikahimu. Hanya karena menganggapmu sebagai penggantiku. Sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Hei Siong Hei Hu, tunjukkan pada teman-teman ilmu bela diri barat. Perlihatkan pada mereka. Sayap. Nah, pakai dia saja. Sebagai patung kayu untuk pertunjukan kalian. Xiao Wen, perhatikan baik-baik. Gerakan pertama ini berasal dari Sambo Combat Technique, Kunshin. Dua saudara. Lu Cheng hanya seorang pemain bela diri di teater. Dia tidak mengerti bela diri. Kalian mau pertunjukan? Bisa cari aku. Tunggu, justru dia yang dicari. Jerikan 5, ini takut APA. Anggap saja latihan drama. Kakak senior, tidak apa-apa? Kekuatan yang luar biasa, gaya Nandu. Apakah mereka? Mereka adalah pelatih pendamping dari barat, kecuali yang dihancurkan oleh jari penjara Dahuang. Keluarga Wu dari Nandu yang dibantai, mereka berdua adalah petarung terhebat di Nandu. Saudara Hei Xiong dan Hei Hu. Xiao Wen, biasanya bayar pun tidak bisa melihat penampilan mereka. Kami hanya menampilkan selama 1 menit. Tinggal 40 detik, jurus kedua ini berasal dari tinju Amerika. Tinju kiri dan kanan. Kenapa belum juga menang? Gunakan jurus terakhir, gunakan keahlian khusus, Karate Kyokun dari Jepang. Tinggal 10 detik terakhir, dalam 10 detik dia pasti jatuh. 5 4 3 2
Cukup. Jam. Jam saku Rolex baratku. Tuan Li. Tuan Li, wajahmu. Aduh, Apa yang kamu lakukan? Tuan Li hanya menyuruh orang untuk beraksi denganmu. Kalau dia serius denganmu, kamu sudah tidak bernyawa lagi. Tahu? Aku buru-buru untuk latihan drama, tidak ada waktu untuk bermain-main dengannya. Kembalilah, minta maaf kepada Tuan Li. bantu aku pergi ke tabib, cepat. Cepat. Seandainya aku tahu waktumu tidak lama lagi, aku seharusnya lebih baik padamu. Nanny. Foto siapa yang kamu lihat begitu serius? Biar aku juga lihat. Yue, kamu sudah kembali. Ya. Kamu, wajahmu kenapa? Aku, tadi pulang tidak sengaja terjatuh sendiri. You can urusan orang lain. Aku tidak percaya, beritahu siapa yang mengganggumu. Aku dengar ada seseorang bernama Lu Cheng. Merawatmu selama 3 tahun adalah objek pernikahan kontrakmu. Aku sudah lama mengaguminya. Lalu, Tahu-tahu dia melihatku seperti melihat musuh. Wajahku sampai terluka, dia juga bilang. Tidak mau menjadi penggantiku. Aku menghormatimu. Aku tidak memukulnya, tapi aku tidak mengerti. Kenapa dia melakukan ini? Nanyi, aku tidak melukainya. Jangan sampai kamu mengusirnya karena aku. Aku baik-baik saja. aku tidak akan mengusirnya. Kita masih harus mempersiapkan turnamen bela diri. Jangan terlalu memikirkannya. Nanyi, apakah kamu punya perasaan padanya? Jangan berpikiran macam-macam. Bagiku, dia hanya teman sekamar yang sudah lama bekerja sama. Hanya itu saja. Turnamen bela diri akan segera dimulai, aku akan bersiap-siap. Kamu juga istirahat lebih awal ya. Orang tua, hentikan permainanmu. Orang tua. Berhenti. Semuanya berhenti. Aku bilang hentikan permainanmu, kamu tulia. Ya, Sherfu. Atas dasar apa kalian memukul orang? Kami sedang latihan. Ada masalah apa yang tidak bisa dibicarakan baik-baik? Iya, atas dasar apa kalian memukul orang? Siapa yang mau mendengar? Pertunjukan sampah kalian. Jenga baik-baik, tempat ini sekarang aku yang kuasai, sebentar lagi akan diadakan. Turnamen bela diri Beidou, 10 menit lagi. Termasuk keluarga Yu dan keluarga besar lainnya. Akan datang bertanding, orang yang tidak berpentingkan minggir. Minggir. Tuan, kami sore ini ada pertunjukan besar. Atas dasar apa kamu menyita panggung kami? Atas dasar apa? Atas dasar aku adalah keluarga Li dari Beidou. Li Wei, atas dasar gedung teater ini. Adalah perintah kakekku yang membangunnya, kakekmu yang membangunnya, hah? Jangan-jangan. Kamu adalah gubernur 3 provinsi Li situ? Cucu dari kakek Li? Orang tua. Masih punya pengetahuan juga. Wah. Tuan Li,
Tadi maafkan hamba yang tidak mengenali. Kalau memang tuan yang meminjam, tidak ada masalah. Kami akan membereskan barang-barang dan pergi. Tunggu, meminjam panggung kalian. Aku akan memberikan uang. Walaupun tadi kalian melawanku, tapi dari lubuk hati. Aku sangat menghormati kalian para seniman opera. Ayo. Langkahi. Asal melangkah dengan profesional, aku tidak hanya memaafkan, tapi juga akan memberikan masing-masing satu kertas perak 100 yuan, lebih baik dari 100 kali pertunjukan. Mulai dari kamu dulu, kamu. Kenapa tidak mau menghargai? Berhenti. Tuan Lee. Jangan biarkan dia memukul aktor kita. Aktor bergantung pada wajah untuk mencari nafkah. Jangan sakiti mereka, begini saja Tuan Lee. Jika Anda tidak merendahkan saya yang tua, hari ini saya akan menggantikan mereka. Guru. Berhenti. Cepat. Guru. Guru, kamu. Gerakanmu terlalu buruk, tidak terlihat seperti aktor profesional. Hahaha. Aduh, harus memberi lagi. Cepat datang, cepat datang. Untukmu dulu. Lanjutkan. Cepat. Saya kagum. Hahaha. Bagus, 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 ayo, ayo, hahaha. Cepat, cepat, ayo, ayo, lanjutkan. Hahaha, jangan. Kita tidak bisa melawan mereka. Nah, sekarang giliranmu. Nyanyikan lagu kecil, kamu punya satu kesempatan untuk tidak dipukul. Menghina saya. Seperti kucing dan tikus yang saling menjekuti, menghina saya. Seperti pelayan keluarga itu. Agak unik. Hei, ayo. Kasih satu lagi, ayo. TAPI. Saya tidak suka suaranya. Giliranmu, ayo. Cepatlah, keluarga besar akan segera datang. Nona, Xiao Wenyue, 3 tahun ini. Bagaimana hasil belajar bela diri di barat? Katanya, kalian semua sudah melihatnya bertindak. ya, Tuan Lee sekali mendorong batu gunung sejauh belasan meter. Nona, dulu kamu menghabiskan banyak uang untuk membiayainya belajar di luar negeri. Benar, dalam turnamen bela diri kali ini, Tuan Lee pasti bisa. Membawa kemenangan untuk keluarga Yu. Semoga saja, dojo keluarga Yu sudah 4 tahun berturut-turut berada di posisi terbawah, menurut aturan asosiasi bela diri. Jika tahun ini masih di posisi terbawah, dojo keluarga Yu harus ditutup. Keluarga Song dan Hu sudah mengincar dojo gunung kita. Ingin menguasainya. Oh ya. Lu Cheng mana? Ah, Lu Cheng sudah kusuruh pergi. Kenyang nas memiliki keluarga kita. Pertama, kita harus menyingkirkan batu sandungan ini. Nona, apakah yang kulakukan benar? Siapa yang menyuruhmu mengusir dia? Nona, kupikir kau akan senang. Kemana dia pergi? Katanya masih di kelompok opera yang Master Lee membawa sekelompok orang. Pergi mencarinya. Pasti dia akan membuat masalah untuknya. Lu Cheng hanyalah seorang pemain opera bela diri. Mana bisa tahan dengan pukulan Yue? Aku harus segera ke sana. Nona. Aduh. Ini bukan Kak Luku? Dandananmu ini, aku sampai tidak mengenalimu. Mohon maaf, Kak Lu.
Lu Cheng mengenalnya. Kak Lu. Maaf ya, aku tidak tahu kau ada di teater ini. Benar-benar, air besar menghanyutkan kuil naga. Aku tadi hanya bercanda, kakak adik. Jangan benci aku ya. Kamu ngomong apa sih? Lu Cheng, APA maksudmu? Kau kenal Young Master Li? Guru, aku tidak dekat dengannya. Dia jelas-jelas sedang mengadu domba hubungan kita. Kak Lu, APA aku terbongkar? Seharusnya aku tidak bilang. Kenal denganmu. Kamu. Pak Tua, ini salah paham. Hari ini bukan Kak Lu yang menyuruhku datang. Aku minta maaf. Ternyata kau yang menyuruh mereka mengganggu kita. Aku tahu, Lu Cheng, kau pasti kesal karena kemarin aku menegurmu. Hari ini kau bawa dia untuk balas dendam pada kita. Lu Cheng, di grup kita ada begitu banyak pemain. Pernahkah kau pikirkan mengapa aku memberikan panggung besar yang penting ini padamu hari ini? Menyuruhmu memerankan pemain bela diri ini. Aku tahu. Guru paling menggagummu, kau malah bersekongkol dengan orang luar. Memperlakukan guru dan kami seperti ini. Lu Cheng, di grup opera kita, bakatmu adalah yang paling buruk, tapi aku hanya merasa kau punya tekad, bisa berhasil. Jadi, aku mau cerewet sama kamu, biar kamu latihan dengan baik. Yuk kita hari ini, tunjukin yang terbaik. Tapi kamu, sampai segitunya kamu picik. Kamu suruh Li Shao bawa orang-orangnya buat menghancurkan kita. Bahkan pakai acting yang kamu pelajari buat nipu kita semua. Bikin saudara seperguruan dan aku dipermalukan. Kamu enggak malu sama hati nuranimu sendiri? Shifu. Tolong jangan dengerin omongan bajingan ini. Dia. Kak Lu. Kak Lu, aku gagal. Aku enggak seharusnya setuju bikin panggung jadi arena pertarungan. Aku juga enggak boleh bilang kenal kamu. Semua ini salahku. Aku seharusnya dari dulu belajar akting darimu dengan serius. Sampai ketahuan dan bikin kamu malu hari ini. Aku minta maaf, sungguh. Maafkan aku. Kamu, ini semua salahku, aku terlalu hina. Shifu, aku. Jangan main sandiwara di depanku. Jengger ya. Mulai hari ini, aku bukan Shifumu lagi, dan kamu bukan muridku. Kita berpisah jalan. Pergi. Hubungan kita putus total. Aku juga. Li Shao emang jago banget. Li Shao dengan gampang mempermainkan mereka. Benar-benar menghancurkan hati dan nyawa. Kak Lu, gimana perasaanmu sekarang? Selama 3 tahun aku pergi. Kamu langgar janji Naika. Hancurkan jam tanganku, lukai wajahku. Aku bikin kamu dikhianati, putus jalan hidupmu. Puas? Li Shao, dia enggak berani ngomong mau. Ngompol ketakutan. Lu Cheng. Kamu tahu enggak? Yunan Yi yang selalu bersamamu ngasih semua tabungannya buat aku sekolah di luar negeri. Belajar dari master. Aku enggak belajar sama sekali. Uangnya aku pakai buat main sama teman-teman selama 3 tahun. Gimana? Yunan Yi nunggu 3 tahun. Tapi dapetnya sampah kayak kamu. Toh. Ternyata Yunani titik lemahmu ya? Aku enggak cuma main di luar, pulang juga mau. Mainin pacarmu, kasih dia penyakit menjijikkan. Bikin dia tergila-gila sama aku. Bagaimana? APA? Mau mukul aku? Pemain rendahan, aku mukul kamu kuma perlu bayar ganti rugi. Kalau kamu mukul aku, orang tua dan gurumu harus berlutut minta maaf. Hahaha, hahaha. Kalau aku minta nyawamu, Nona Utiba. Berhenti. Tuan Li, tinjukan ini tidak kena tapi kamu muntah darah.
Sudah pasti, Tuan Li mulai berlagak lagi. Sebentar lagi Nona Yu pasti membela kita. Sampah kamu. Tuan Li sudah bersabar karena menghargai Nona. Masih cari mati? Ingat, setelah menikah, kamu tidak boleh lagi menggunakan kekerasan. Jangan biarkan tragedi hidupku terulang. Keluarga Song dari barat, dan keluarga Hu dari timur tiba. Hadirin sekalian, aku adalah juara turnamen bela diri sebelumnya, Hu Changming. Juga pembawa acara turnamen kali ini. Yang tidak berkepentingan, segera meninggalkan arena. Lu Cheng, kenapa kamu menyerang Liu Wei? Dia minta dipukul. Karena aku? Tidak perlu pedulikan aku atau bukan. Kalau kamu tidak suka, aku ikut campur, tenang saja. Aku pergi sekarang. Lu Cheng, kontrak kita belum berakhir, aku sudah bayar. Sebelum berakhir, siapa yang berani bicara pergi? Coba saja. Nan Yi, dia tadi memukulku. Kamu lihat, aku tidak melawan. Kamu malah menyuruhnya tinggal? Mana muka aku? Ini tidak sesuai dengan perjanjian kita. Kamu jago bela diri, kandidat juara turnamen ini. Dia tidak mungkin mengalahkanmu, lupakan saja. Hadirin, turnamen bela diri resmi dimulai. Menurut aturan, peringkat terbawah sebelumnya tampil pertama. Keluarga Yu, silakan kirim peserta. Nanyi, aku akan mewakili keluarga Yu bertanding. Syaratku, beri aku status. Dan usir dia. Kalau tidak, aku mengundurkan diri dari pertandingan ini. Li Wei, apakah kau akan bertarung sebagai menantu keluarga Yu? Tunggu sebentar. Dia punya kondisi khusus, aku tidak tega mengusirnya. Dia tahu aku punya kondisi khusus. Aku mengundurkan diri dari turnamen bela diri ini. Li Xiao, apa yang kau lakukan di tempat duduk keluarga Song? Lu Cheng itu merusak jam tanganku. Melukai wajahku, tapi Yunani pura-pura tidak melihat. Dan dia tidak mau menepati janji pernikahan denganku. Kenapa aku harus tetap bekerja untuk keluarga Yu? Nona dan Lu Cheng hanya ada perjanjian tertulis. Belum jatuh tempo, tapi tidak pernah melakukan hal yang merugikanmu. Nona memberikan semua mas kawinnya padamu. Menantimu selama 3 tahun, hanya karena hal kecil seperti ini. Kau mau mengkhianati keluarga Yu? Itu karena keluarga Yu hampir bangkrut. Makanya memberikan mas kawin padaku, berharap bisa dapat kesempatan. Harga sudah jelas, ngapain bicara manis-manis? Yunani, kalau sudah, kau tidak bisa melupakan Lu Cheng, maka aku akan jujur memberitahumu. Song Shishi adalah cinta sejatiku. Kau sudah mengkhianatiku sejak lama. Daripada membantu keluarga Yu yang goyah, lebih baik bawa mas kawin dan bergabung dengan keluarga Song. Benar, kan? Tidak tahu malu. Kalau begitu, keluarga Yu memutuskan mengundurkan diri, sesuai aturan. Keluarga Yu tidak lagi punya hak membuka perguruan silat. Sayang sekali, villa sebesar ini. Tidak ada satupun yang ahli bela diri, kalau nanti villa tidak bisa buka perguruan silat. Dibeli murah, ya pantas saja. Siapa bilang tidak ada orang? Aku akan mewakili keluarga Yu bertanding. Kau? Pemain opera? Lupakanlah. Keluarga Yu belum sampai harus bergantung padamu. Ingat, kau hanya menandatangani kontrak denganku.
tidak disuruh mengorbankan diri untuk keluarga Yu. Benar juga. Aku dan dia hanya kontrak belaka. Dia pasti merasa umurnya tidak lama lagi. Jadi memutuskan nekat, kasihan dia. Saat seperti ini masih harus bergantung pada kakak senior. Apa keluarga Yu tidak punya satupun pria? Berani berdiri? Yue, dua orangmu itu. Di mana saudara pertama Nandu? Suruh mereka keluar. Untuk bertanding demi keluarga Song. Bantu aku ke tabib, cepat. Cepat. Kalau bukan karena aku juga tidak bisa menemukan dua orang itu, tidak ada yang membantuku. Aku juga tidak akan secepat ini. Berantakan dengan Yunani. Aku belum sempat bermain-main dengannya, sayang, adik. Hanya keluarga Yu, aku sendiri bisa. Tidak perlu menggandeng dua ahli ITU, terlalu berlebihan. Song Yin dari keluarga Song, ikut babak pertama. Asalkan bukan Hye Seong dan Hye Hu, tidak apa. Pertandingan dimulai. Anak tertua keluarga Song ini terlihat biasa saja. Dia tidak pernah ikut turnamen bela diri, ini sama sekali. Bukan tandingan kakak senior, tidak berani melawan. Penuh celah. Sepertinya ada harapan. Asalkan keluarga Yu tidak jadi yang terburuk tahun ini, perguruan bisa diselamatkan. Kamu lihat baik-baik, Song Yin ini. Meski tubuhnya penuh celah. Itu karena dia terlalu yakin, begitu dia bertindak. Xiao Wen akan kalah. Kamu serius? Nona, dia hanya seorang pemain opera, ngerti apa? Ternyata orang luar, tidak satu hati dengan kita. Menurutku kakak senior ini tidak mungkin kalah. Sepertinya turnamen bela diri ini tidak terlambat. Kakak, dia juga ada di sini. Jangan gegabah dulu. Luka dalamku, sangat mungkin dia penyebabnya. Lihat dulu seberapa kuatnya di lapangan. Bolak-balik hanya beberapa jurus, tidak ada yang baru. Untuk menghadapimu, cukup. Silakan. Kakak senior. Dengar baik-baik, sekarang keluarga Yu mundur secara sukarela. Aku bersedia membeli villa keluarga Yu dengan 500 tael. Kalau tidak, setiap orang yang naik, aku akan kurangi 100 tael. Akhirnya, aku akan bunuh semua orang. Gratis, tinggal di villa keluarga Yu. Jangan bilang tidak ada peringatan. Apa katamu? Apakah dia akan naik? Anak Song ini. Sangga tidak tahu diri, dia tidak tahu keluarga Yu punya banyak ahli. Aturan turnamen bela diri adalah 1 lawan 1. Kalian naik bersama, mau apa? Tak usah buru-buru. Kalau kalian mau serang bersama, silakan. Tapi aku kasih tahu, sekali kalian naik, jangan harap bisa turun lagi. Nona Yu. Villa keluarga Yu, 500 tael. Jual atau tidak? Nona. Jangan. Villa keluarga Yu adalah warisan leluhur kami. Lebih baik aku mati daripada menjualnya kepadamu. Aku akan melawanmu. Nona Yu. Villa keluarga Yu, 400 tael. Jual atau tidak? Kau membunuh Xiaoshan. Kau. Aku akan melawanmu. Nona Yu. Villa keluarga Yu, 300 tael. Kau jual atau tidak? Aku jual. Aku jual. Kumohon, jangan sakiti murid-muridku lagi. Nona, jangan setuju dengannya. Aku masih bisa bertarung. Nona. Sudah, Xiao Wen, jangan lanjutkan. Sekarang mau menjual? Sayangnya.
Sudah agak terlambat. Sekarang, aku hanya mau membayar. Sattatail. Kau, Nona Yu. Jangan salah paham, aku tidak bermaksud menghinamu. Maksudku, di sampingmu masih ada dia kan? Dia juga bisa ikut bertarung. Alasan aku hanya mau bayar 1 tael adalah, dia hanya bernilai 1 tael. cukup. Dia bukan anggota keluarga Yu. Tak perlu melibatkan orang tak bersalah. Keluarga Yu sampai seperti ini karena aku salah menilai. Apa ini? Nona Yu. Li Wei adalah adik iparku. Dia diperlakukan tidak adil oleh orang ini. Kalau kau tidak membelanya, aku tidak bisa tinggal diam. Jika kau ingin mati, silakan coba. Aduh, lihat, dia mau aku mati. Aduh, aku takut banget. Lu Cheng. Song Yin, kalau kamu melepaskannya, aku bersedia memberikan villa keluarga Yu padamu. Nona, Aku akan segera pulang untuk mengambil akta tanah villa keluarga Yu. Nona Yu, kamu salah lagi. Yang aku mau bukan akta tanah. Yang aku mau adalah seluruh villa keluarga Yu. Maksudmu apa? Kamu juga bagian dari villa keluarga Yu. Jadi, mulai sekarang kamu milik keluarga Song. Mulai sekarang, kamu jadi selirku. Setiap malam datang melayaniku. Kalau adikku sedang tidak enak badan, kamu yang akan melayani Tuan Li. Bagaimana? Wah, terima kasih, kakak ipar. dia benar-benar beruntung. Mimpi kali. Lebih baik aku bunuh diri daripada menerima syaratmu. Mau bunuh diri? Silakan. TAPI. Sebelum kamu mati, aku akan membunuhnya dulu. Guru, Tua bangka, ternyata kamu. Murid dalam kesulitan, aku tidak bisa diam saja. Pantaskah aku disebut guru? Guru, aku sudah mengintip dari tadi. Kakak Luceng tidak menyatakan kita. ITU Li Wei. Dia teres memfitnah kakak Luceng. Aku tahu. Sifat muridku aku kenal. Main Sandiwara. Kamu. Masih hijau. Pikir bisa membuat dia dikucilkan. Tua bangka. Kamu benar-benar pandai menyembunyikan diri. guru, ini. Sepanjang hidupku, 30 tahun belajar bela diri, 30 tahun jadi pemain opera. Aku berencana menyerahkan kelompok opera padamu. Bakat operamu tidak bagus. Tapi gerak-gerikmu menunjukkan bakat bela diri yang kuat. Sangat cocok untuk latihan. Yari Pengjurang Langit Dasyat. Dia punya bakat bela diri yang kuat. Ternyata orang yang kutunggu ada di dekatku. Yari Pengjurang Langit Dasyat. Keluarga Wu, yang dulunya nomor 1 di Nandu, dihancurkan dengan teknik ini. Bukankah ini sudah hilang sejak lama? Guru, ternyata kamu ingin mengajari Luceng ilmu bela diri. Bagaimana menghadapi semua ini secara tiba-tiba? Ini adalah ujian terakhirku untukmu. Yari Penjara Langit Dahong, sudah lama hilang. Aku hanya memiliki fragmen ini, tapi jika kamu bisa mempelajarinya, 1 jari saja, di masa depan, kamu masih bisa menguasai dunia. Guru, aku. Lu Cheng, perhatikan baik-baik jari ini. Kenapa? Yari ini akan sangat keren. Yari Penjara Langit Dahong. Baik, Yari Penjara Langit Dahong ya? Anak muda, wawasan muda engkau. Yang baru saja kugunakan adalah 1 jari memenjarakan langit dan bumi. Aku baru saja mengujimu. Sekarang aku akan serius. 2 Yari. Menghancurkan gunung dan sungai. Aduh. 2 jari menghancurkan gunung dan sungai? Menghancurkan siapa? Tuan Hu? Danau, gunung, dan sungai? Yari Penjara Langit Dahong.
Kupikir ini semacam kitab rahasia bela diri. Hanya ini? Kupikir akan ada sesuatu yang besar. Hasilnya, hanya omong kosong. Tampaknya, kabar bahwa keluarga Wu dihancurkan oleh jari penjara langit Dahong. Dipertanyakan kebenarannya. Di dunia ini, mungkin tidak ada ilmu seperti ini sama sekali. Guru, turunlah. Aku yang akan melawannya. Pertarungan adalah arena dua orang. Ini bukan urusanmu. Kalian boleh menghinaku. Tapi kalian tidak boleh menghina Yari Penjara Langit Dahong. Aku tidak mahir. Pemahamanku buruk. Di dunia ini, pasti ada yang menguasainya. Kalian belum melihatnya, bukan berarti tidak ada. Guru, turunlah. Panggung punya aturannya, pertarungan punya aturannya. Guru, aku belum kalah. Kamu menyuruhku turun. Bagaimana biasanya aku mendidik kalian? Tapi, Yari Penjara Langit Dahong, Yari ketiga. Jari ketiga ya? Jari ketiga. Berhenti bertarung. Asalkan kamu melepaskan orang yang tidak bersangkutan. Semua syaratmu. Aku setuju semuanya. Sangka. Bawa gurumu pergi. Pergi dari sini. Kontrak kita selesai. aku ingin mewakili keluarga Yu dalam kompetisi. Kamu tidak mengerti kata-kataku ya? Bawa gurumu pergi. Keluarga Yu dari 3 tahun lalu sampai sekarang tidak ada hubungannya denganmu. Lihat, aku selalu siap untuk membatalkan pertunangan kita. Jangan berhayal untuk memiliki hubungan denganku. Sekarang, berdasarkan pasal 20 dari perjanjian pranikah, aku memerintahkanmu. Kamu membuatku merasa terancam keselamatannya. Sekarang pergi. Jika kamu tidak mematuhi, kamu harus mengembalikan semua uangnya padaku. Ingat baik-baik. Setelah menikah, kamu tidak boleh menggunakan kekerasan lagi. Jangan biarkan tragedi yang menimpaku terulang. Kamu bersedia menerima syarat nona muda kami. Pernenganakan berakar dalam 3 tahun. Sudah jelas? Aku mengerti, hanya 3 tahun, itu cocok untukku. Sekarang, kamu bebas. Kalau Nona Yu bersikeras begitu, kita beres. Hati-hati. Sepertinya, yang jagoan sebenarnya bukan dia ya. Tidak APA, Nona Yu. Terima kasih, kamu memang orang yang baik hati. Cepat pergi, villa keluarga Yu punya sejumlah obat-obatan. Tolong bawa untuk Lu Cheng. Meskipun dia sudah terkena penyakit parah, tapi bisa hidup sehari lebih lama. Adalah 1 hari. Lu Cheng terkena penyakit parah. Lu Cheng sebenarnya sehat, jangan-jangan. Buku properti yang kuberikan ke Lu Cheng menyesatkannya. Cepat pulanglah. Song In, aku yang akan melawan. Aku sudah melepaskan mereka. Kamu masih mau melawanku? Keluarga Yu masih punya aku. Coba saja. Siapa tahu aku bisa mengalahkanmu. Yunani, aku tahu kau tidak bisa bela diri. Tapi aku hormati, keluarga Yu sampai seperti ini. Bukan salahmu. Kau terima 3 seranganku, jika bisa bertahan. Keluarga Song akan menggigit kalah. Benarkah? Kau tidak akan mengingkari janji? Benar. Tolong, saudaraku. Dan semua jadi saksi, jika Songin ingkar. Dihukum petir, mati mengenaskan. Baik, silakan. Tapi, aku ingatkan, jika tidak tahan. Langsung menyerah, atau semua janji batal. Baik. Pukulan meriam keluarga Song, jurus andalan kakakmu. Ini benar-benar tidak menahan diri. 1 pukulan ini bisa menghancurkan organ dalam Yunani. Hanker leber. Kakak. Sudah cukup. Tidak. Seseorang yang tidak pernah belajar bela diri, terkena pukulan meriam keluarga Song. Masih bisa berdiri. Lagi. Dia keluarga Lu, masih ada di Yunani.
Harus kuambil? Sudahlah. Hanya sebuah giok. Biarkan untuknya. Sebagai kenangan terakhir. Nona, turunlah. Kau tidak mungkin menang. Nona, jangan memaksakan diri. Kau bisa mati. Masih mau lanjut? Janji harus ditepati. 3 serangan. Kuberi kesempatan kau tidak mau, villa keluarga Yu pasti kuambil. Kuberitahu, kau tidak mungkin tahan 3 seranganku. Tidak dicoba. Bagaimana tahu? Nona. Song In, jika kau melepaskannya, aku rela memberikan villa keluarga Yu padamu. Ingat, setelah menikah, kau tidak boleh menggunakan kekerasan lagi. Jangan biarkan tragedi pada diriku terulang. Sekarang, kau bebas. Nona. Minarla. Serang aku saja. Jangan sakiti nonaku lagi. Masih mau lanjut? Masih ada 1 trik lagi. Dia masih mau datang. Masih tidak mau mengaku kalah. Cepat. Jangan-jangan kamu takut? Baik. Karena kamu bersikeras mencari kematian, aku akan mengabulkanmu. Kamu masih mau pakai senjata? Aku bilang 3 jurus. Tapi tidak semuanya pakai tinju. Tenang saja. Aku akan memberimu akhir yang cepat. Lu Cheng, aku duluannya. Ketika kita bertemu di dimensi lain, aku akan meminta maaf padamu. Madela. Kakak. Kakak kepar. Tampaknya gelang itu miliknya, terbuat dari meteorit langit. Aku baru saja pegang, beratnya sampai 1000 kati. Kak, benar dia orangnya. Orang seperti ini, bagaimana bisa merendahkan diri di keluarga Yubeidu? Menjadi seorang aktor. Lu Cheng, ternyata kamu juga bisa bela diri? Mingker. Berani-beraninya menyergapku. Tadi aku tidak seharusnya kasihan dan membiarkanmu pergi. Lagi. Lu Cheng, aku tidak layak membangun terlibat dalam konflik ini. Kamu masih membawa giok keluarga Lu? Berarti kamu masih menantu keluarga Lu. Tenang, serahkan padaku. Barusan ini yang melindungiku. Guru, kamu bilang kemampuan bela diri kakak Lu Cheng. Bakatnya sangat tinggi. Mungkinkah dia bisa bela diri? Tapi tidak pernah menggunakannya? Ini tidak mungkin. Lu Cheng biasanya bahkan kesulitan mengangkat senjata. Guru, jalan kakak Lu Cheng. Kok bisa seberat ini? Beneran? Lucu biasanya. Memakai ini saat latihan bersama kalian? Lu Cheng, sebenarnya masih berapa banyak rahasiamu yang tidak ku ketahui? Selama 20 tahun ini, aku adalah satu-satunya di keluarga Song yang mempelajari. Penerus tinju Dewa Sejati. Sebelumnya, tidak ada yang layak ku seriusi. Sekarang, aku ubah pikiran.
Tinju Dewa Sejati Keluarga Song. Apakah lebih hebat dari tinju meriam keluarga Song? Ini adalah keahlian leluhur keluarga Song saat mendirikan aliran. Dulu, leluhur kami memenangkan gelar juara bela diri dengan jurus tinju ini. Tapi jurus ini terlalu sulit, tak ada generasi penerus yang bisa mempelajarinya. Baru di generasi kakakku, jurus juara bela diri ini dikuasai kembali. Berarti dia pasti mati, masih pura-pura lemah. Jurus ini sebenarnya disimpan kakakku. Untuk melawan oli bela diri di sana, tapi sekarang digunakan di sini. Pada seorang pemain opera yang tak terkenal. Ini seharusnya jadi kehormatan terbesar dalam hidupnya. Songin bahkan menguasai jurus rahasia keluarga Song. Sudah dipelajarinya. Aku sebelumnya masih berpikir untuk mengalahkannya. Kalau saja keluargaku punya jurus rahasia seperti ini untuk diajarkan padaku. Takkan sampai seperti ini, guru. Menurutmu, apakah Lu Cheng bisa mengalahkannya? Kurasa sulit. Aku pernah dengar tentang jurus dewa bela diri, hanya jari pengurung langit yang bisa mengalahkannya. TAPI. Bukankah jurus jari pengurung langit sudah hilang? Katakan, kamu mau mati seperti apa? Apa maksudmu? Untuk melawanmu. Jari ini sudah cukup. Guru, itu orang barat. Apa mereka datang untuk menonton pertunjukan teater kita? Mereka itu. Tuan Hu, bukankah Anda menggandengku untuk menonton opera? Ada apa ini? Para hadirin yang terhormat, Sang Gemamelukan, seharusnya turnamen bela diri ini sudah lama berakhir, tapi ada sedikit masalah. Kami akan segera memilih juaranya. Changming. Tuan Lu, aku cukup paham tentang jurus dewa bela diri. Lebih baik jangan buang waktu. Selanjutnya adalah pertarungan antara keluarga Hu dan Song. Kenapa? Tadi saat mereka mengganggu keluarga Yu, kau tidak membiarkan keluarga Hu maju. Sekarang saat aku akan bertindak, kau malah menghalangiku. Turnamen bela diri kali ini adalah persaingan antara beberapa keluarga besar. Kami sudah melihat jelas. Keluarga Yu sudah memutuskan hubungan denganmu. Kau tidak punya hak untuk berpartisipasi lagi. Siapa bilang? Yang kurobek tadi hanya surat perjanjian pranikah. Saudara Hu, jangan buru-buru. Kalau anak ini nekat mencari mati, tak perlu kau membelanya. Nanti, setelah kuhabisi dia, aku akan bertanding dengan keluargamu. Cepatlah, turnamen bela diri kalian orang Sia ini bergerak terlalu lambat. Kalau mau bertarung, cepatlah. Aku mulai bosan. Aku akan menghajar kalian satu persatu. Para hadirin, tenanglah, tenanglah. Ini bagus, ini bagus. Lu Cheng, aku akan memberitahumu untuk terakhir kali. Aturannya, jika kamu kalah, selanjutnya akan menjadi giliranku. Keluarga Hu dan Song akan bertanding di atas ring. Keluarga Yu tidak akan ada kesempatan untuk bangkit kembali. Dengan kata lain, jika aku menang, apakah aku masih harus melawan keluarga Hu kalian? Anak ini tidak mungkin bodoh. Dia tidak mungkin berpikir dirinya punya kesempatan menang, kan? Dari perkataannya, dia masih mengira bisa menjadi juara. Dia benar-benar berpikir dengan serangan licik itu. Bisa mengalahkan kakakku? Ya, jika kamu menang, setiap juara bela diri barat berikutnya bisa kamu pilih sesukamu. Karena mereka semua datang untuk bertanding demi keluarga Hu. Begini, apakah kamu puas? Juara bela diri barat, keluarga Hu kalian sangat licik. Bisa menyuruh juara bela diri barat ikut bertanding. Kamu. Ternyata keluarga Hu juga mengincar villa keluarga Yu. Ini jelas mau merebutnya dari kami. Kami benar-benar seperti ikan di talenan, bisa diperlakukan semaunya. Baik keluarga Song maupun keluarga Hu. Asalkan Lu Cheng memenangkan pertandingan ini, mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Percayalah pada Lu Cheng. Kalau begitu, menurutku tidak perlu repot-repot seperti ini. Kamu, dan kamu, maju bersama. Aku akan melawan semua orang dari keluarga Hu dan Song. Dasar aktor busuk. Di hadapan keluarga bela diri dengan sejarah berkesintahan. Berbicara seenaknya, seperti katak dalam tempurung. Aku beritahu kamu. Hari ini, kakek akan mengantarmu ke jalan pintas menuju alam baka, yaitu Tinju Dewa Sejati, gerakan pertama Tinju Dewa Sejati, Palu Langit.
Gerakan jari ini, kenapa terlihat sangat familiar? Wakat Yari Penjara Langit. Benar atau tidak? Nona besar, Lucheng. Benar-benar hanya dengan jari kelingking. Dari perkataan keluarga Song, dia menggunakan tinju dewa sejati yang asli. Mungkin kakak sebelumnya terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Jadi terlalu lelah. Benar. Pasti karena Song muda terlalu lelah. Jadi anak ini mengambil kesempatan dalam kesempatan. Pasti seperti ini. Kakak, seberapa kuat dia sebenarnya? Kalau kita ikut, ditambah 10 Songin. Kita tetap bukan lawannya. Masih mau mewakili. Li Yue, bagaimana menurutmu? Gerakan ke-27, rusa menyudut. Gerakan ke-28. Gerakan ke-29, aku. Bagus, Lucheng akan menang. Tinju dewa sejati. Gerakan terakhir. Ipak, Kak Lucheng menang dengan mudah. Lucheng menang. Gila Jade ini. Tidak akan bisa kalian rebut. Kak. Kak. Jangan tarik aku. Aku masih bisa bertarung. Aku masih bisa bertarung. Ini namanya kungfu daksia. Lambat sekali, tidak ada tenaga. Main seperti anak Kessel. Jurusan sampah. Tidak ada apa-apanya dibanding Muay Thai kami. Daim Senior. Keluarga Song belum kalah. Satu adik, satu kakak, bergantian curang. Muka keluarga Song habis dipermalukan oleh kalian berdua. Benar kan, Nona? Lucheng, kamu tidak apa-apa? Turun, biar aku lihat. Kamu tidak perlu lanjut bertarung. Aku umumkan. Keluarga Song didiskualifikasi. Menurut aturan turnamen. Sekarang giliran keluarga Hu. Tunggu. Keluarga Song belum kalah. Yue, panggilkan ahli terkuat dari Nandu. Yang Wendeng, suruh mereka bertarung yang satu. Mereka adalah as terakhir keluarga Song. Ali terkuat Nandu. Miraka Darang. Turnamen sudah berlangsung lama. Kalian berdua. Akhirnya datang juga. Maaf, yang asli. Aku menderita luka dalam yang cukup parah. Baru saja membaik. Bercanda lagi. Siapa yang tidak tahu? Hei Hu adalah ahli terkuat Nandu. Siapa yang mampu melerkaimu? Dari orang mereka, dua ahli datang. Turnamen tahun ini benar-benar penuh ahli. Dua senior, kalian akhirnya datang. Ahli terkuat Nandu sudah datang. Kalian tunggu ajal saja. Yunani, kamu lihat kan? Aku sudah mengundang dua ahli untukmu. Awalnya ingin membuat keluarga Jade unggul mutlak di turnamen ini. Sayang kamu berpikiran sempit. Hanya demi Lucheng Sireng. Berani menyinggung perasaanku. Keluarga Yu tetap tidak bisa lepas dari nasib yang dimainkan orang. Kamu. Lalu apa? Orang yang kagumi adalah mereka yang berani maju. Di saat kritis, bukan pengecut yang hanya berani bersembunyi di belakang orang lain. Meski keluarga Yu kalah, Lucheng tetap 1000 kali lebih hebat darimu. Sudahlah, juri. Keluarga Song belum kalah. Aku ingin melihat kepala Lucheng terinjak-injak. Apa? Kalian mau menginjak kepala? Lu, di bawah kaki? Jangan salah paham, Yang Master Li. Kami bukan ikut lomba. Apa maksudmu? Kami datang untuk mengundurkan diri. Uang muka yang Anda berikan akan kami kembalikan penuh. Di saat seperti ini, kalian mundur? Ya, kami mengundurkan diri dari turnamen bela diri. Memang benar, pemimpin buruk, anak buah ikut rusak. Kau sendiri tidak mewakili. Keluarga Yu, bahkan tidak terpikir. Mereka juga tidak mau mewakilimu. Pantas saja. Hei Siong, Hei Hu, apa maksud kalian? Kurang bayar? Asal kalian bisa juara 1 di turnamen ini. Siren APA Sojabol Daijogen. Dua senior, kalian tidak tahu, hari ini adalah kesempatan terbaik untuk mengambil alih villa keluarga Yu. Asal kalian berdua mau bertarung, berapapun akan kubayar. Ini bukan masalah uang, kami berdua sudah tidak sanggup bertarung lagi. Tenang, uangnya akan kukirim ke rumah Anda. Cukup sampai di sini, kami pamit. Pamit. Berdiri. Mereka mundur begitu saja? Yue, orang macam apa yang kau cari ini?
Apa mereka benar-benar juara pertama Nandu? Sisi, di saat genting seperti ini. Mana mungkin aku bohong? Waktu itu kusuruh mereka bertarung dengan Lu Cheng. Kereza, mereka sangat takut pada Lu Cheng. Jangan-jangan kau mau bilang, mereka takut pada Lu Cheng, jadi pengecut. Tidak berani bertarung? Lu Cheng, keluarga Song sudah kalah. Kamu tidak perlu bertarung lagi. Turunlah. Juara barat yang diundang keluarga Hu, bahkan petarung hebat Nandu. Tidak berani menghadapi mereka, sampai harus mundur. Jangan memaksakan diri lagi. Lihat, yang mereka takuti adalah orang barat. Pinakat. Memelukan, mereka orang Desia. Bawa pulang ilmu bela diri Dasia lemahmu itu. Cepat pergi. Kecuali kamu mau berdiri di sini dan dipukuli. Sampai menyanyi untuk kami. Apa maksudmu? Kamu juga cuma pakai satu jari melawanku? 1 detik. Aku bisa kalahkan kamu cuma dalam 1 detik. Kalahkan kamu cuma butuh 1 detik. 1 detik sudah lewat. Kenapa dia belum bergerak? Lu Cheng sedang APA sebenarnya? Nona, dia sama sekali tidak mendengarkanmu. Kalau Lu Cheng bilang begitu, pasti dia punya keyakinan sendiri. Mengalahkan lawan dalam 1 detik, lebih heboh dari pakai 1 jari. Ini perban yang dipakai Lu Cheng saat latihan. Dia tidak hanya pakai pelindung pergelangan, tapi juga pemberat. Wasit. Penghitungan waktu bisa dimulai. Apa yang barusan terjadi? Ada yang lihat jelas? Yue, kamu lihat jelas? Enggak lihat. Cepat sekali. Kemampuan anak ini sepertinya sudah melebihi standar juara 1 pertarungan. Guru, Lu Cheng bukan tidak punya bakat. Tampil opera, dia setiap hari latihan dengan kami sambil membawa beban. Dasar bocah. Sembunyikan dari aku selama ini. Dialah yang paling jago akting. Masih ada yang mau lawan aku? Xiao Lu, jangan buru-buru dulu. Mari, dengar baik-baik. Turnamen pertarungan kali ini, keluarga Hu kami sudah persiapan matang, pasti ambil juara 1. Kamu. Bibit bagus, jangan sampai rusak hubungan. Juara 1 atau bukan, tidak penting bagiku. Yang penting, apa kamu juga mau villa keluarga Yu? Bukan. Bukan mau. Tapi mau beli dengan uang, aku tahu. Hubunganmu dengan keluarga Yu tidak terlalu dekat. Kalian cuma tanda tangan perjanjian pranikah saja. Dengarkan aku, jangan lagi pertarungkan diri untuk mereka. Aku punya cucu perempuan, dia tidak kalah. Dari Yunani. Bagaimana? Kita turun dulu bicara baik-baik ya? Kedengarannya tidak buruk. Tapi sayang, ini arena pertarungan. Sebelumnya keluarga Hu selalu tekankan aturan. Tekankan bicara dengan tinju. Mau bicara denganku? Boleh. Berdiri di atas sini, kalahkan aku dulu. Xiao Lu, aku bicara begitu karena sayang bakatmu. Ini untuk kebaikanmu. Lihat, aku punya banyak juara barat. Kalau berkelahi, tinju dan tendangan tak kenal ampun. Kamu pikir kamu bisa mengalahkan keluarga Hu? Lu, villa keluarga Yu adalah tempat kami berbisnis. Kenapa kamu berdiri di depan kami? Kamu menggalangi rezeki kami. Oh, berbisnis? Kami mengambil villa keluarga Yu untuk membuka cabang perguruan silat. Kalian orang barat tidak buka perguruan, mau berbisnis apa? Daxia punya banyak tenaga kerja, kami ingin memanfaatkannya. Villa keluarga Yu jadi tempat transit, dan gangkat mereka Senyoku. Negara kami untuk bekerja. Apa anehnya? Apa katamu? Kalian mau menangkap saudara-saudaraku di villa keluarga Yu.
Untuk dijual? Apa salahnya? Kami can bayar mereka. Kami juga kasih mereka makan. Ya, Lu Cheng. Lihat di negara kita, banyak orang kelaparan. Aku kirim mereka ke luar negeri untuk memberi mereka kesempatan mengubah nasib. Kamu jago bertarung. Jadi pengawal pengiriman. Uangnya akan kami bagi denganmu. Bagaimana? Lu Cheng, jangan setuju. Saudara-saudara kita yang dijual ke luar negeri. Setiap hari kerja tak kenal lelah, kalau salah dipukuli. Makanan sehari-hari kuma semengkak bubur asin, sakit pan. Dikubur di rel kereta. Mereka tak punya harga diri. Beijing Gan. Bohong. Semua yang kalian katakan bohong. Xiao Lu, turunlah sekarang. Kita bisa berunding dengan damai untuk menentukan harga villa keluarga Yu. Kalau tidak, khawatir juara baratku akan melukaimu. Kamu, apa maksudmu? Mau bertarung dengan satu jari? Atau 1 detik? Bangsat. Aku tantang kalian semua. Bei Karo. Fuck. Kakak, dia terlalu kuat. Kamu kalah darinya wajar. Sisi, takut apa? Masih ada 2 yang paling kuat belum bertarung. Buru-buru mau mati? Orang Daxia, kamu terjebak. Lu Cheng, hati-hati belakang. Orang Daxia tak bero tak madala. Nani. Tinjunya lebih keras dari pisau. Tidak, itu peralatan. Dia pakai peralatan di tangannya. Lisik. Kakak Lu Cheng menang. Kakak Lu Cheng menang. Bagus, bagus, bagus. Kemampuanmu tidak main-main. Jika bisa mempelajari jari penjara langit, pasti akan naik ke level yang lebih tinggi. Bahkan orang barat yang besar dan kekar itu pun kalah darinya. Kalau saja 2 ahli dari Nandu yang kau panggil masih ada, mungkin situasinya akan berbeda. Sisi, kau belum menyadarinya? Baru saja Yue sudah bilang. 2 ahli itu sudah bertarung dengan Lu Cheng. Alasan mereka menyerah bukan karena takut pada orang barat, tapi karena Lu Cheng. Xiaowen, Lu Cheng dan Liwei sudah bertarung dengan ahli di samping mereka. Aku selalu mengira itu hanya pertunjukan. Bahkan memarahi Lu Cheng karena tidak bisa mengontrol kekuatannya. Sekarang aku sadar, aku terlalu dangkal. Siapa lagi yang ingin merebut keluarga Yu melalui pertarungan ini? Orang barat memang tidak bisa diandalkan. Hu Changming sudah naik ke panggung. Hu Changming adalah juara turnamen bela diri tahun lalu, sekaligus wasit. Menurut aturan, dia tidak boleh mewakili keluarga Hu. Hu Shenhe, apa maksudmu ini? Langit akan hujan, ibu akan menikah lagi. Dia sendiri yang mencari mati. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kau juga termasuk peserta. Tentu saja tidak. Jika ini turnamen bela diri tahun-tahun sebelumnya, kau sudah jadi yang pertama. Sayangnya, kau bersikeras membela. Hilyargayu. Kalau tidak kubunuh hari ini, akan kubunuh di lain waktu. Lebih mudah hari ini saja. Karena kelambananmu sebelumnya, keluarga Yu banyak menderita. Sekarang kau mau datang untuk dipukuli. Itu bagus. Datanglah. Tahun lalu, aku pertama kali ikut turnamen bela diri. Hanya menggunakan 1/10 kekuatanku. Dan dengan mudah menjadi juara. Bukan hanya kau yang berlatih dengan beban. Gelang tanganmu. Totalnya 1000 kati, aku 2000 kati. Halendang Lutatmo. 1500 kati. Aku 3000 kati. Sekarang bagaimana? Masih mau menunggu sampai aku bertindak? Hu Changming ini, tahun lalu dengan mudah menjadi juara. Tak disangka masih memakai beban, dan hanya menggunakan
1/10 kekuatannya. Terlalu berlebihan. Tampaknya bahkan tanpa Lu Cheng ini, kita tetap tidak mungkin merebut villa keluarga Yu. Kekuatan seseorang tidak diukur dari berat bebannya. Jangan pura-pura di depanku. Aku sudah memperhatikan semua gerakanmu selama pertarungan ini. Aku sudah hafal semua jurusmu. Sekarang berlututlah dan jadilah anjing keluargaku. Aku bisa membiarkanmu hidup. Omong kosong. Xiao Wen, ini tidak bisa terus begini. Bawa beberapa orang keluar dan cepat laporkan ke pihak berwenang. Baik, ayo pergi. Nona Yu, lebih baik kamu berhemat tenagamu. Seluruh teater sudah dikepung oleh orang-orangku. Kalian suka menolak kebaikan dan memilih penderitaan. Kalau tidak bisa dibeli, maka matilah lebih cepat. Lebih baik kita tonton dulu pertunjukan bagus ini. Si anjing tua ini mengabaikan yang begitu kuat. Hu Changming tidak digunakan. Sebelumnya, mencoba membujuk Lu Cheng menyerah. Lalu menyuruh orang barat melawannya. Ternyata sudah menyuruh orang mengepung tempat ini lebih dulu. Guru, apa yang harus kita lakukan? Hu Changming langsung membuka kartunya sejak awal. Menurutku, dia tidak setenang Lu Cheng. Dia belum tentu menang. Tunggu sampai Lu Cheng turun. Kita akan menerobos bersama. Lu Cheng terlalu hebat. Hu Changming dijuluki peserta terkuat dalam sejarah turnamen bela diri, tapi tetap bukan lawannya. Sudah kubilang, kekuatan seseorang bukan terletak pada beban yang dibawa. Bebanmu untuk latihan. Sedangkan aku khawatir melukai orang tak bersalah. Pukulan dan tendanganmu terlalu payah. Terlalu payah. Kalau begitu, lihat ini. Ini adalah halaman-halaman rusak yang dikumpulkan gurumu, tidak pernah layak ditampilkan. Hari ini akan kuperlihatkan padamu apa itu yang sebenarnya. Jari pengurung langit dahsyat, setengah jari mengguncang langit bumi. Lu Cheng. Bagus, pukulan yang bagus. Sudah lama anak ini sombong. Akhirnya ada yang bisa mengalahkannya. Sepertinya Hu Changming lebih unggul. Lu Cheng, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Aku tadi hanya sedikit linglung. Jadi terkena serangan diam-diamnya. Kamu jelas-jelas sangat ahli bela diri. Mengapa menyembunyikan kemampuan? Setujui syarat pernikahan 3 tahun. Tinggallah di sampingku. Sudah cukup menyusahkanmu. Ini nanti akan kujelaskan padamu. Aku tanya kamu, jari penjara langit dahong ini, dari mana kamu belajar? Kenapa? Mau belajar? Boleh saja. Bersujud, beri hormat, panggil aku Shifu. Aku bisa mengajarmu. Lemah, terlalu lemah, jurus-jurusmu itu. Di depan ilmu sejati, tak ada artinya. Lu Cheng, dia bisa menggunakan jari penjara langit dahong yang asli. Aku tahu betul betapa hebatnya ilmu ini, jangan dilanjutkan. Kamu akan mati. Tapi sepengetahuanku, hanya keluarga Lu dari Nandu yang memiliki catatan lengkap. Bagaimana kamu bisa mempelajari buku jari penjara langit dahong? Keluarga Lu dari Nandu. Sepertinya kamu benar, aku memang menemukan jari penjara langit dahong di rumah keluarga Lu dari Nandu. Kamu yang membantai keluarga Lu? 3 tahun lalu, keluarga Hu kami bekerja sama erat dengan keluarga Wu dari Nandu. Keluarga Wu menyuruhku dan kakekku membantai keluarga Lu. Katanya keluarga Lu terlalu berbahaya. Coba tebak? Hanya ada beberapa pelayan dan seorang wanita tua yang menjaga rumah. Tidak ada kesulitan sama sekali. Oh ya, aku ingat, aku membunuh. Semua pelayan ITU, wanita tua ITU memohon pada kami. Untuk menyelamatkan anaknya, dia menawarkan jari penjara langit dahong sebagai gantinya. Kami pura-pura setuju. Setelah aku mendapatkan jari penjara langit dahong, aku langsung menamparnya. Sampai mati. Awalnya ingin menunggu anaknya pulang untuk membungkamnya. Sayangnya,
menunggu sampai malam pun tak kunjung datang. Setelah keluarga Wu dari Nandu menghilang, kalian menggantikan mereka berbisnis perdagangan pekerja sia. Makanya ingin memiliki villa keluarga Yu sebagai tempat transit, benar kan? Nona Yu memang pintar. Setelah aku menyelesaikannya, kalian berdua pasti bisa dijual dengan harga mahal. Mengejar pembunuh selama 3 tahun, tak disangka bertemu kalian di sini. Hari ini jika tidak mencabut keluarga Hu sampai ke akarnya, aku tidak bisa memaafkan arwah ibuku. Baka, kamu dari keluarga Lu Nandu? Keluarga Lu Nandu, kepala keluarga Lu Qiankun. Dulu juara turnamen bela diri selama 10 tahun berturut-turut. Kekuatannya bahkan dijuluki sebagai yang terhebat di dunia. Ternyata Lu Cheng adalah putranya. Lu Qiankun mempertahankan gelar sebagai yang terhebat di dunia. Aku pernah mendengarnya. Kemudian, kepala keluarga Wu Changfen, menjadi yang terhebat di dunia sampai 3 tahun lalu, ketika keluarga Wu dibantai. Putra dari yang terhebat di dunia. Keluarga bela diri dari selatan. Tuan muda dari keluarga Lu. Status ini, 10 liwei, pun takkan bisa menyainginya. Aku terlalu tinggi memandang diriku. Bocah nakal, pasti dia sudah bisa menggunakan jurus penjara langit. Tak heran saat aku memberinya fragmen itu. Dia terlihat ragu-ragu. Guru, kakak Lu Cheng, kalau dia bisa menggunakan jurus penjara langit, lalu mengapa dia bisa? Silakan oleh kami dengan jurus yang sama. Terus terdesak? Cincin itu adalah Changming. Kalau dia adalah anggota keluarga Lu dari selatan, pasti dia juga bisa menggunakan jurus penjara langit. Kakek tidak perlu khawatir. Aku berlatih dengan metode jurus penjara langit. Beban harianku 2 kali lipat darinya. Apa yang dia bisa, aku juga bisa. Membunuhnya semudah membunuh semut. Tidak percaya? Lihat bake-bake. Satu yari, memenjarakan langit dan bumi. APA. Sepertinya jurus penjara langitmu belum sempurna. Ternyata seperti yang kuduga. Guru, apa yang terjadi? Lu Cheng sudah mencapai tingkat paling sempurna dari jurus penjara langit. 3 cincin yang dia pakai adalah beban aslinya. Kalau cincin itu beban asli, lalu mengapa dia membawa begitu banyak barang? Dia berbeda dengan Hu Changming. Dia berlatih dengan beban karena takut melukai kita. Lu Cheng, jangan terlalu sombong. Ini baru 1 jari. 2 jari menghancurkan gunung dan sungai. Bagus sekali, Nona. Biarkan Hu Changming sombong. Tubuh Lu Cheng sudah terkuras. Begitu banyak tenaga. Aku tidak tahu apakah tubuhnya akan kuat menahannya. Nona, APA yang kau ketahukan? Lu Cheng ini sangat hebat. Sifat APA, bagaimana mungkin tubuhnya tidak kuat? Kau tidak mengerti. Sudahlah. Tidak ada waktu untuk menjelaskan banyak hal padamu. Jari ketiga. Jari ketiga. Catatan yang kumiliki hanya mencatat 2 jari saja. Konon, jika seseorang menguasai Dahuang Qiu Tianxi, 1 jari saja sudah tak terkalahkan di dunia. Ini sudah jari ketiga. Aura ini terlalu kuat. Pantas disebut sebagai ilmu bela diri terhebat di dunia. Ini seperti pertarungan dewa. 3 jari menghancurkan makhluk hidup. Bagaimana mungkin? Keluarga Wu yang dulu disebut sebagai yang terhebat di dunia, kuhancurkan hanya dengan 2 jari. Kau menggunakan jari ketiga, menunjukkan betapa dangkalnya pemahamanmu tentang ilmu ini. Kau tidak pantas menggunakan Dahuang Qiu Tianxi. Pakai ini. Berlatih lagi. Joran. Cincin ini beratnya 5.000 kati. 5.000 kaki. Ji Tiangong Lu Cheng. Tidak hanya 1, dia memakai 3 cincin. Lu Cheng ini benar-benar monster. Sebelum melepas cincin, kekuatanku dan kekuatannya seperti katak dalam sumur melihat bulan. Sekarang, seperti semut melihat langit. Kakak, sebelumnya kita bermasalah dengan keluarga Yu. Apakah Lu Cheng akan memaafkan kita? Songin, tadi kau sangat gagah menggunakan nona kami untuk pamer. Aku beritahu, Lu Cheng bertindak karena perasaannya yang dalam pada nona kami. Setelah selesai, keluarga Hu akan menghabisi kalian satu persatu. Xiao Wen, apa maksudmu perasaan yang dalam?
Jangan ngawur. Kalian juga jangan terlalu senang. Menurutku keluarga Hu tidak sesederhana itu. Apa yang dilakukan orang tua ini? Kakek, tunggu apa lagi? Cepat selamatkan aku. Aku akan mati. Lu Cheng, hati-hati. Dahuang Qiu Tianxi. Jari keempat menghancurkan langit. Dia juga bisa Dahuang Qiu Tianxi? Jari kelima menggerakkan langit dan bumi. Keluarga Hu sangat lisik, bersembunyi sangat dalam. Bahkan Hu Shanhe bisa Dahuang Qiu Tianzi. Bisa melakukan hal seperti menjual saudara sendiri. Hatinya pasti lebih jahat dari yang dibayangkan. Hu Shanhe juga sudah mempelajari jurus penjara langit. Sungguh luar biasa, ini adalah kartu terakhir mereka. Tak disangka, belum bisa mengalahkannya. Tuan Liu, mohon ampun. Aku mohon, Tuan Liu, kasihani aku. Aku tidak mau lagi villa keluarga Yu. Kami menyerah. Aku juga menyerah. Aku juga menyerah. Kalau kalian, Kami menang. Lu Cheng, kamu tidak apa-apa? aku baik-baik saja. Bagaimana dengan mereka? Keluarga Song, serahkan padamu. Sedangkan orang-orang keluarga Hu ini, mereka membunuh ibuku. Aku akan membuat mereka membayar dengan darah. Tuan Liu, tentang urusan keluargamu, dalam di balik semua ini, adalah keluarga Wu Changfeng yang menyuruh kami. Kami tidak bersalah. Baiklah. Kalau begitu, simpan saja kata-katamu untuk Wu Changfeng di alam baka. Tuan Lu, aku tahu salah, aku menyesal pada ibumu. Semua harta keluarga Wu kuberikan padamu, asalkan kasihani kami. Cayam, tidak lihat ada pasangan yang sedang bicara? Sedang bicara? Lu Cheng, apakah karena 3 tahun lalu kehilangan keluarga? Kamu ingin mengasingkan diri, jadi menepati pernikahan denganku? Tidak sepenuhnya. Pernikahan denganmu adalah keinginan ibuku. Wasiat terakhirnya adalah agar aku hidup sederhana dalam pernikahan. Agar tidak menggunakan ilmu bela diri dan menimbulkan masalah. Ternyata semua itu keinginan Tangka. Pantas saja. 3 tahun ini kamu sangat rendah hati, mau menerima perjanjian pernikahan yang ketat. 3 tahun ini, kamu merawatku dengan sangat baik. Belum sempat berterima kasih. Ini kewajiban pernikahan, aku harus merawatmu. Semua itu tanggung jawabku. Tapi tadi aku sudah merobek surat perjanjian. Kamu masih kembali menyelamatkanku. Itu juga kewajiban? Aku. Mari kau. Hati-hati. Nona. Nani, Pana. kalian cari mati. Tangan penjara langit dahsyat. Tangan penjara langit dahsyat. Ini adalah jurus terakhir dari jari penjara langit dahsyat. Jurus pemangkes. Nani. Nani, bangun Nani. Kamu terluka di mana? Bangunlah Nani. Aneh, kena tembak tapi tidak terasa sakit. Aku sekarang. Haruskah aku bangun? Sudahlah. Lebih baik pura-pura saja dulu. Nona. Aku sudah mengganti pistol di kotanya. Hanya ada ledakan, tidak ada peluru. Kenapa Nona Yu tetap terluka? Apa katamu? Pistol properti? Benar ada di sini. Kamu tidak apa-apa? Aku tadi juga mengira itu asli. Melihatmu menangis sedih sekali. Aku malu untuk bangun. Kamu? Kalau begitu, Menangis juga bagian dari kontrak? aku tadi. Jika bisa kembali ke masa sebelum dia terkena penyakit mematikan. Aku rela menukar segalanya. Kakek Li, apakah Anda dengar? Di arena pertarungan hari ini, ada seorang pemuda yang menghajar orang asing dan menghentikan perdagangan manusia lintas negara mereka. Juga membuatku menyelesaikan target kinerja tahun ini lebih awal. Target tahun ini. Orang-orang asing itu, 3 tahun lalu mendekati keluarga Wu, bersekongkol. Menyebabkan perdagangan manusia di mana-mana, membuatku tidak bisa tidur nyenyak. Sekarang mereka menggebangi keluarga Hu.
Tapi di arena pertarungan tahun ini, banyak saksi. Memberikan bukti yang cukup, sekarang keluarga Hu sudah dibersihkan sampai ke akar-akarnya. Kasusnya sudah terpecahkan. Itu semua berkat Komisaris Chen kita. Tanpa bimbingan Anda, tidak akan ada diriku yang sekarang. Cucuku sepertinya juga ikut turnamen bela diri. Dia baru kembali dari belajar bela diri di luar negeri, jangan-jangan dia yang berjasa besar? Aku juga berharap itu Yue, sayangnya orangnya bernama Lu Cheng. Lu Cheng, sebelumnya dia bekerja sebagai pemain bela diri di kelompok teater. Benar, bekerja di kelompok teater yang Anda bangun. Pemuda ini mahir dalam sastra dan bela diri, sangat rendah hati. Sekarang lagi berjasa besar, aku jadi ingin berkenalan dengannya. Dan juga, dia patut dipuji secara meriah. Keponakan baik, aku dan kakekmu baru saja membicarakannya. Ketanya kau belajar silat di luar negeri selama 3 tahun. Kenapa wajahmu murung? Siapa yang mengganggumu? Hello, Tuan Li. Halo, Komisaris Chen. Komisaris Chen datang. Selamat datang. Tapi melihat ekspresimu, sepertinya bukan untuk menyambutku. Ada yang kurang dariku? Apakah Tuan Muda Li tidak puas? Nah, Komisaris Chen bercanda lagi. Bukan keponakan tidak menyambutmu, dia baru pulang dari luar negeri. Sudah tidak ada yang mengenalinya, malah diganggu. Menkeng Gemel, apa kau tidak menyebutkan latar belakang keluargamu? Waktu itu saya sebutkan nama paman. Mereka tetap memukul. Sial, mengusikku di saat paling bahagia. Keponakan, bawa aku menemuinya. Tunggu. Jangan percaya begitu saja pada si bocah ini. Katakan, sebenarnya apa yang terjadi? Apa di turnamen bela diri? Keterampilanmu kalah lalu dipukul? Mana mungkin? Generasi muda keluarga Li selalu mewarisi kelurusan hati kakek. Aku hanya mengalami ketidakadilan. Diganggu orang. Pak Li, aku tahu keponakanmu ini jujur. Urusan hari ini, biar aku yang urus. Bahkan dewa pun datang. Harus merasakan peluruku. Keponakan, tunjukkan jalannya. Jago bertarung untuk apa? Berninya. Coba lawan Komisaris. Ayo. Nona Yu, aku sudah membereskan barang-barang. Malam ini, aku akan berpamitan secara resmi. Harus pergi? Oh ya, resep bubur obat sudah aku taruh di meja. Ingat, minum semangkuk setiap malam, baik untuk lambung. Nanti, aku tidak bisa lagi mengantarkannya langsung. Kemampuanku sudah terlihat, bisa saja kapan saja. Menimbulkan masalah. Aku tidak bisa lagi membebanimu. Membebani? Apa maksudmu? Di mataku, aku orang seperti itu? Bukan itu maksudku. Aku sudah mengalami terlalu banyak perpisahan hidup dan mati. Aku tidak bisa membiarkanmu terlibat. Pulang. Kontrak kita sudah berakhir. Aku benar-benar tidak bisa tinggal lagi di keluarga Yu. Taruh barang-barangmu kembali ke kamar. Tanpa izinku, kamu tidak boleh pergi kemanapun. Ini hanya kontrak, bukan? Si Awen, Ada apa, Nona? buat ulang perjanjian pranikah. Sama seperti sebelumnya, tidak, ubah yang sebelumnya 3 tahun. Menjadi 50 tahun. 100 tahun. Nona, berapa lama sebenarnya yang diubah? Jangan banyak bicara, tulis saja berapa lama yang kusuruh. Aku mengerti. Hah? Nani, kamu kenapa? Bukankah kita? Bukan anak-anak bermain rumah-rumahan. Dan ini juga bukan sifat dan karaktermu. Jangan banyak bicara. Kamu datang ke keluarga Yu dengan baik, juga harus pergi dengan baik. Sebelum penyakitmu yang parah sembuh. Jangan berani-berani pergi dari keluarga Yu. Coba saja. Kamu bilang penyakit parah? Penyakit parah apa? Jangan pura-pura bodoh, aku sudah tahu semuanya. Aku sudah melihat laporan diagnosis itu. Tenang, selama keluarga Yu masih ada napas. Kami tidak akan menyerah padamu. Laporan diagnosis apa? Aku rasa pasti ada kesalahpahaman antara kita. Kamu. Nona. Nona, tidak baik. Liu Wei Dan, kepala polisi Beidou sudah datang. Kepala polisi? Pasti Li Wei menggunakan koneksinya untuk balas dendam pada Lu Chen. Sekarang kamu semakin tidak bisa pergi kemanapun. Kamu tinggal di keluarga Yu saja. Sebelum aku mengusir mereka. Jangan keluar. Aku. Walaupun kamu jago bela diri, bisakah melawan kepala polisi seluruh negeri?
Xiao Wen. Jaga dia. Baik. Nani, Lu Cheng, ini niat baik Nona. Ikut aku. Ayo. Nanyi, lama tidak bertemu. Gadis Yunani. Hormat kepada kakek Li. Kepala Polisi Chen. Sudah. Jangan berpura-pura di sana. Cepat, serahkan pria itu. Agar kita semua baik-baik saja. Pria apa yang kau maksud? Kepala Polisi Chen, bagaimana aku? Tidak mengerti perkataanmu? Aku sudah dengar dari keponakanku, kau wanita yang tidak setia. Dengan alasan menunggu keponakanku pulang dari luar negeri. Kau berselingkuh dengan pria lain. Kau bahkan menyuruh orang memukulinya, kau tidak belajar yang baik, malah belajar menjadi Han Jinlian. Ternyata dia yang bilang, tapi tidak aneh. Aku sudah terbiasa dengan kelakuannya yang licik. Tahukah kau apa hukumannya memukul lulusan luar negeri? Tidak ditan shi gang batahan tidak pantas, hari ini. Kalau kau tidak menyerahkannya, aku akan menahanmu. Nanyi, aku dan kakekmu itu teman lama. Kedua keluarga, kita dulu mendukung kalian berdua. Entah karena alasan apa. Kau meninggalkan Yue, malah menyuruh orang balas dendam padanya. Kakek Li, Anda salah. Dulu saya sendiri, tidak ada satu dari keluarga yang mendukung hubunganku dengannya. Kakek sebelum meninggal bahkan berkata terus terang. Seseorang itu berhati jahat, sayangnya aku tidak mendengarkan. Malah memberikan seluruh mas kawinku padanya, mengirimnya ke luar negeri. Tapi lihatlah, dia terlihat seperti bisa sedikit bela diri. Hanya karena bela dirinya buruk, itu jadi alasanmu meninggalkannya. Dan menyuruh orang balas dendam padanya? Pemikiranmu tidak benar, Nona. Kakek Li bicara seenaknya. Lebih baik kembalikan dulu mas kawinku. Yue, berapa mas kawin yang kau ambil darinya? Cepat kembalikan semuanya. Tidak banyak juga. Hanya 5.000 tael perak saja, APA? 5.000 tael? Yue, kau tahu tidak? Gaji kakekmu sebulan hanya 50 tael. Nanyi memberimu 5.000 tael untuk ke luar negeri, tapi hasilnya apa? Tidak ada yang kau pelajari. Bukan tidak belajar, hanya bakatku kurang sedikit. Aku masih perlu berlatih, kau. Sudahlah. Kakek Li. Aku tidak akan berdebat tentang masa lalu lagi. Mas kawin itu tidak usah dikembalikan. Orang. Kalian juga tidak bisa membawanya pergi. Panggil orang, antar tamu. Tunggu, masalahnya tidak sesederhana itu. Di turnamen bela diri, kita semua tahu pria itu 3 tahun lalu terlibat dalam kasus pembunuhan massal. Dia adalah buronan. Buronan apa? Bahkan terlibat dalam kasus pembunuhan massal? Tidak hanya terlibat, tapi juga dalang utamanya. Kalau tidak percaya, suruh Yunani. Panggil orangnya, hadapi langsung, semua akan tahu. Panggil orang, sampaikan parentaku, Kepung Villa Keluarga Yu. Yunani menyembunyikan buronan, dia juga kaki tangan. Bawa semuanya. Tunggu, kasus pembunuhan massal 3 tahun lalu. Di waktu itu, aku ingat keluarga Wu paling terkenal. Katakan padaku. Siapa nama dalangnya? Kakek Lu Cheng. Namanya Lu Cheng. Dia sangat sombong, kalian jangan sampai melewatkannya. Lu Cheng. Kamu belum bisa masuk sekarang, nonaku sedang membereskan masalahmu. aku tidak khawatir tentang urusanku, aku khawatir mereka. Akan menyusahkan nonamu. Tidak akan, nonaku sangat pandai menangani situasi. Tidak seburuk yang kamu pikirkan. Bukan? Kenapa kamu menatapku? Pergi bantu lihat. Bisa tidak? Tidak bisa, kalau kamu kabur, nonaku akan marah padaku. Aku. Lihat, kalau aku ingin kabur, menurutmu kamu bisa mengawasiku? Oh, Pergi bantu lihat saja. Pergi, cepat. sebelum pergi, aku ingin tanya satu hal lagi. Tanya. Apakah kamu benar-benar suka pada nonaku? Kamu tidak akan menyakitinya seperti orang lain, kan? Tentu saja. Lu Cheng, Nona memanggilmu. Baik. Kepala polisi masih ada? Masih. Tidak bisa. Masalah belum selesai, sekarang belum bisa masuk. Nona bilang semuanya sudah selesai. Kenapa? Kalian akan tahu setelah pergi ke sana. Baik. Kamu datang. Panggil orang.
Hello Tuan Lu. Senang bertemu Tuan Lu. Tuan Lu, Mimang Tampan dan Berbakat. Saya Lau Chen, Kepala Polisi Utara, sangat mengagumi kepahlawananmu sejak lama. Senang bertemu. Silakan duduk. Tuan Lu, saya dari 3 Provinsi Utara. Gubernur Li Situ. Datang tiba-tiba mengganggumu. Sangga malu. Apa yang kalian cari dari saya? Kakek Li Situ ini adalah kakeknya Li Wei. Tuan Lu, jangan ada persangka. Saya orang yang bijak. Sebelum kamu datang, Nani sudah memberitahuku tentang perbuatan buruk Yue. Saya, orang tua setengah kaki di liang kubur ini, mewakili dia dan keluarga Li, meminta maaf yang tulus padamu. Juga pada kakak dan adik seperguruanmu. Tak kira kakek begitu bijaksana. Tuan Lu, kamu menghukum penjahat, mengusir orang asing, memberantas keluarga Hu dan Wu yang jahat. Kami dengar di turnamen bela diri. Kamu luar biasa, sebagai gubernur 3 provinsi. Saya mewakili rakyat berterima kasih padamu. Silakan duduk. Kakek Li, saya punya pertanyaan. Silakan. Hari turnamen bela diri, keluarga Hu pingsan semua, keluarga Song juga tidak membantu kami. Guru dan adik seperguruan Lu Cheng sedang membersihkan teater. Kami juga belum pernah bertemu. Siapa sebenarnya yang mengumpulkan bukti dan memberitahumu? Lau Chen, siapa yang melapor? Jawab Nona Yu, saudara Hei Xiong dan Hei Hu. Ternyata mereka. Aku pernah berguru pada mereka, murid mereka. Sedikit ilmu menangkap orang juga dari mereka. Lin Yue juga lewat hubunganku. Baru bisa latihan dengan mereka. Tapi, kenapa mereka membantuku? Mereka kagum pada kemampuan Tuan Lu. Menyampaikan pesan untuk Tuan Lu, mereka ingin berguru. Mohon Tuan Lu menerima mereka. Berguru? Sepertinya ini. Sepertinya bisa terkabul. Guru yang terhormat, hamba bersujud. Tapi, kakek Li, Lu Cheng sudah membantu kalian. Tidak bisa gratis, kami juga punya permintaan. Wajar. Tuan Lu sangat berjasa dan dermawan, selama dalam kekuasaan kami, pasti kami usahakan. Aku ingin kalian mencarikan dia dokter terbaik. Carikan aku dokter. Dokter apa? Lu Cheng mengidap penyakit parah. Tidak lama lagi, aku tidak tega melihatnya meninggal. Aku ingin kalian mencarikan dokter terbaik untuk menyembuhkannya. Sakit parah? Bagus, itu karma. Kita tidak bisa apa-apa. Biarlah alam yang mengurus. Nani, kenapa mencarikan aku dokter? Apa yang kau bicarakan? Kau ingin meninggalkanku? Bukankah karena penyakit parah, takut membebaniku? Aku memang tidak ingin membebanimu, tapi bukan karena penyakit parah apa? Lu Cheng. Di hadapan kepala polisi 3 provinsi, jangan sembunyikan lagi. Beritahu dia semua, tidak apa-apa. Kepala polisi Chen akan mengerahkan tenaga, kita atasi bersama. Masih ada kesempatan sembuh. Tuan Lu, kau adalah pahlawan bagi negara dan rakyat. Aku pasti carikan dokter terbaik, baik dokter timur maupun barat. Semua akan kita tanken. Sejak kecil aku belajar bela diri untuk kesehatan. Dari mana kau tahu aku sakit parah? Nona Yu datang tanpa diundang, maafkan. Ada hal yang ingin kujelaskan untuk murid baikku. Guru, Anda datang. Tua-tua, kondisi tubuh Lu Cheng. Apakah kau sudah tahu sejak lama? Apakah yang kau maksud ini? Ini dia. Lihatlah. Kondisi Lu Cheng sudah sangat parah. Jika tidak segera ditolong, nyawanya tidak tertolong. Guru, kenapa selalu tidak serius? Nona Yu pura-pura tertembak untuk menakutimu. Guru tidak bisa membantumu memulihkan keadaan sekali ini? Nona Yu, ini buku properti yang digunakan dalam drama kami. Kami dengan tulus mengundang Nona Yu untuk menonton pertunjukan di tempat kami.
Lihatlah bagaimana muridku memerankan pemain bela diri yang sakit parah. Lu Cheng. Ini hanya properti. Bagus sekali. Aku senang kamu tidak benar-benar sakit. Tapi, kalau kamu tidak sakit parah, kenapa kamu meninggalkan keluarga Yu? Aku hanya ingin kedamaian dan ketenangan. Aku takut kemampuanku akan menimbulkan konflik dan membawa masalah yang tidak perlu bagi keluarga Yu. Kamu salah. Muridku, ingatlah ini. Dengan kekuatan, kita dapat mempertahankan perdamaian. Dengan kompromi, perdamaian akan hancur. Baik, Guru. Murid akan mengingatnya. Ini adalah dialogmu untuk pertunjukan bela diri besok. Mainkan dengan baik. Jangan mengecewakan Nona Yu. Baik, Guru.